Pendengar Pro 1 RRI Malang, selamat sore, selamat bergabung bersama dengan kami di Pro 1 RRI Malang Kanal Inspirasi. Rangkaian Lintas Malang sore kali ini kami akan lengkapi dengan kegiatan Salam Pramuka dan saya sudah tersambung bersama dengan Kak Nur Wiji Solikin MPD. Kak Nur, Salam Pramuka. Salam Kak, Apa kabar Kak Nur? Alhamdulillah baik Kak. Lagi sibuk apa Kak? Aktivitas biasa sih Hari Minggu sibuk hari juga nih. Ahad. Oke, hari Minggu atau hari Ahad hari ini banyak yang libur, banyak yang liburan gitu ya. Tapi buat yang lagi kerja mudah-mudahan tetap semangat juga. Oke Kak Nur, hari ini kan kita bahas gimana nih caranya biar pramuka kreatif, khususnya buat teman-teman pramuka yang hobi menulis. Nah, ini nanti dapat informasi, tips-tips mungkin dari Kak Nur bagaimana menulis melalui literasi digital seperti itu. Tapi kita coba sampaikan kembali apa sih pentingnya tema ini dibahas begitu Kak Nur? Pramuka kreatif pramuka kreatif menulis melalui literasi digital. Oh iya, baik. Nah ini pentingnya seperti saat ini nggak seperti yang kita ketahui bahwasanya teknologi itu kan semakin berkembang pesat seperti itu. Nah bahkan semua orang itu sudah menggunakan, contoh kecil aja misalkan media sosial, nah kayak gitu. Pasti informasi-informasi itu kan mudah sekali untuk didapat. Nah, ketika literasinya seseorang ini kurang, misalkan anak didik ini kurang, nanti informasi-informasi itu tidak bisa dipilah-pilah atau tidak bisa disaring. Hmm. Nah, ternyata informasi-informasi itu bisa melahirkan sebuah ide. Ide yang dengan pola pikir yang kreatif sehingga menghasilkan sesuatu tulisan yang di situ menjadi solusi ya bagi orang sekitarnya. Misalkan salah satu contohnya misalkan tulisan terkait poster himbauan untuk selalu hidup sehat kayak gitu. Seperti itu, Kak. Oh, begitu. Jadi Kak Nur ini melihat fenomena yang terjadi sekarang ini betapa mudahnya orang-orang itu bisa memperoleh informasi. Kenapa kita nggak kreatif gitu ya untuk menulis biar tulisan kita juga bisa bermanfaat untuk yang membaca seperti itu ya. Iya, Kak, Mhm. seperti itu. Nah, kalau kita tahu bahwa pramuka selama ini kan ya paling kumpul-kumpul, nyanyi-nyanyi, berkemah gitu ya. Kemudian kegiatan bakti sosial dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu yang yang bisa disampaikan sama Kak Nur kalau misalnya Anda menjadi anggota pramuka gitu ya. Jadi pola pikir kreatif ini bisa tumbuh melalui pengalaman-pengalaman yang diperoleh dari pramuka itu sendiri begitu ya Kak Nur ya? Iya, Kak. Mhm. Jadi seperti ini ya, Kak. Kita Mhm. lihat dari pramuka sendiri ya. Jadi kan kalau kepanjangannya itu kan Praja Muda Karana, yang berarti jiwa muda yang selalu berkarya kayak gitu. Baik itu misalkan usianya tua, tapi tetap jiwanya ini muda untuk selalu menghasilkan sebuah karya. Nah, karya itu bisa diperoleh dengan pola pikir yang kreatif. Misalkan banyak informasi, banyak ide yang berkeliaran ya di media sosial saat ini itu bisa kita buat tulisan. Nah, tulisan itu bisa bermanfaat seperti itu, Kak. Oke, tulisan-tulisan seperti apa misalnya Kak Nur? Misalkan buku yang saya buat ya Kak. Ini kebetulan kakak pembina dari SDIT Insan Mulia itu banyak juga karyanya. Kalau dari saya sendiri misalkan ada scouting skill ya. Jadi di situ saya membuat buku digital yang dimana itu terlahir dari ketika saya membina anak didik. Nah, di buku digital itu tidak hanya tulisan saja, tetapi di situ ada audio, ada video kayak gitu. Nah, ketika misalkan diklik kayak gitu, maka akan muncul videonya. Misalkan saya yang lagi menjelaskan terkait tali temali, terkait bagaimana ketika bertahan hidup di hutan itu seperti apa, dan di situ juga ada contohnya videonya juga seseorang yang sedang melakukan aktivitas. Nah, buku digital ini
ini bisa dibagikan lewat link dan bisa dibuka melalui misalkan perangkat laptop, melalui smartphone, kayak gitu. Jadi lebih memudahkan anak didik seperti itu. Mhm. Oke, ini buku yang dibuat sama Kak Nur ya? Iya, Kak. Oke, baik. Bagaimana menjadi pramuka yang mandiri, tangguh, dan terampil seperti itu ya? Iya, Kak. Oke, jadi kita mau cerita dulu bahwa Kak Nur Wiji ini adalah salah satu pengajar di SD IT Insan Mulia. Ya, SDT Insan Mulia. Oke, sebagai guru apa ini? Selain guru pramuka pastinya. Hanya guru pramuka, Oh, Kak, hanya guru kebetulan saya pramuka ini. aja. Oke, jadi di sana Kak Nur memang membagikan apa namanya pengetahuan, ilmu-ilmu, skill begitu kepada anak-anak didiknya yang pasti ya. Iya, Apa Kak. sih Jadi seperti kita, istimewanya anak-anak pramuka di SDIT Insan Mulia selama ini yang Kak Nur ajar gitu? contoh misalkan kayak gini, Kak. Terkait misalkan tulisan selama ini sandi itu kan ya hanya menulis, habis itu kan nggak terkumpulkan kayak gitu. Sehingga kita sebagai pembina pramuka ya, ini mengajak anak-anak supaya ada pembiasaan dalam hal menulis. Misalkan menulis sandi dengan mengatakan bercerita pendek dengan satu paragraf atau dua paragraf. Nah, selain itu juga ada misalkan menuliskan pengalaman giat pramukanya. Misalkan seperti kemarin itu kan kita ngelatih terkait kreativitas anak-anak dalam pembuatan ubi ya, ubi yang dibuat semacam jelly kayak gitu, jadi dicampur aduk. Nah, di situ kita menanyakan, disuruh bercerita dia itu bahannya apa, bagaimana pembuatannya, apa manfaatnya, kandungannya apa. Nah, di situ kan akan terlatih kreativitas pola pikir seorang peserta didik itu. Nah, di situ kita tinggal menuliskannya. Jadilah cerita pendek seperti itu, Kak. Oke, dan ini bisa bisa dilakukan sama teman-teman anggota pramuka yang lain yang pasti ya Kak Nur ya? Bisa, Kak. Contoh Hmm. misalkan dari Kak Eva ya, Mm-mm. ini ada buku terkait kisah pendek Mm-mm. Jogja, Malaysia, Singapura. Nah, ini anak-anak eh, rekreasi gitu waktu di Jogja, Malaysia, Singapura. Ini jadi tulisan. Terus ada lagi tulisannya dari Kak Eva ini terkait asmara tunas kelapa. Nah, hal-hal seperti ini kan menghasilkan karya yang luar biasa gitu, Kak. Oke. Nah, tapi kan nggak semuanya bisa nulis nih Kak Nur. Boleh dong kasih tips gimana, gimana caranya biar kita ini bisa pandai, pintar menulis seperti Kak Nur gitu. Ya, baik, Kak. Sebenarnya semuanya bisa, Kak. Hanya minatnya saja. Itu tergantung minat itu. Nah, itu perlu kebiasaan. Hmm. Nah, supaya biasa dia harus dipaksa. Diri sendiri ini yang memaksa. Dan orang menulis itu kesulitan. Misalkan menulis satu paragraf, bagaimana ya lanjutannya kan seperti itu. Seolah-olah idenya itu habis kayak gitu. Mhm. Nah, padahal kalau itu dibiasakan, misalkan, ya kalau kita tulis saja. Apa yang ada dalam pikiran kita pada waktu itu ditulis saja. Nah, setelah itu dibiarkan, misalkan 2 hari kemudian kita baca lagi. Di situ pasti akan kita temui kalimat-kalimat yang tidak sesuai atau kalimat-kalimat yang kurang penjelasan gitu. Nah, di situ kita bisa menyempurnakannya. Seperti itu kalau saya ya. Oke. Tapi kadang-kadang emang semua itu butuh apa ya? Butuh belajar gitu ya Kak Nur ya, nggak tiba-tiba Iya, langsung bisa gitu. Kadang kalau misalnya kita mau nulis status di Facebook, di Instagram, di Twitter, itu aja harus mikir dulu apa gitu yang mau kita tulis gitu ya. Tapi kalau memang udah jadi biasa, udah jadi kebiasaan itu sebenarnya gampang gitu ya. Apalagi menulis buku. Kalau dulu tuh ada buku diary gitu. Kalau sekarang ini kan apa-apa curhatnya di status gitu ya Kak Nur ya. iya Kak. Padahal itu sudah menjadi ide yang luar biasa itu kalau Eh, misalkan dikembangkan Kak. Jadi kerangkanya itu. betul. Iya, iya. Jadi kalau misalnya kita kembangkan ya pastinya juga bisa menghasilkan sesuatu yang apa namanya bermanfaat yang pasti ya. Kalau misalnya kita suka menulis pantun, menulis puisi atau menulis apa lagi ya tips-tips gitu itu bisa juga dijadikan sebuah Bisa Kak. Nah, buku biasanya gitu saya ya. ini Kak,
Mm-mm. Misalkan kalau kita mau buat sendiri satu buku kan lama. Hmm. Nah, jadi saya sama teman-teman itu membuat cerita pendek. Nanti digabungkan menjadi satu dan itu bisa jadi diterbitkan jadi buku seperti itu. Oke. Jadi karya antologi ya, gitu, antologi. Mhm. Sejauh ini yang sudah Kak Nur ajarkan kepada anak didik ya, anggota pramuka di SDIT Insan Mulia, sudah menghasilkan berapa banyak buku nih? Kalau ini terkait baru puisi ya, puisi sama ya cerita pendek itu. Cuma yang lebih ditekankan ke pembinanya dulu. Hmm. Jadi bahasanya kita mau ngajak anak-anak, sedangkan pembinanya nggak pernah berkarya, jadi kan ya repot kan gitu. Sehingga yang perlu ditanamkan dari gurunya dulu. Baik. Nah, alhamdulillah di Insan Mulia ini banyak guru yang selain pembina ya itu juga memiliki buku. Bahkan buku yang dibuat ngajar itu buatannya sendiri. Nah, itu karya yang luar biasa seperti itu kan. Nah, sehingga sangat mudah sekali untuk ditularkan kepada peserta didiknya. Mhm. Jangan sampai kakak pembinanya itu nggak pernah bikin kreasi atau sesuatu yang dihasilkan tapi nyuruh-nyuruh gitu ya. Iya, Nah, ini sesuai dengan apa namanya? Arti dari pramuka, praja muda karana, yang berarti jiwa muda yang selalu berkarya. Jadi memang diharapkan ada karya-karya positif yang bisa dihasilkan seperti itu. Nah, sejauh ini udah berapa buku Kak Nur yang Kak Nur buat? kalau saya sendiri kalau pramuka baru satu ini Kak. Tapi kalau untuk buku yang lain itu ya alhamdulillah sekitar 6 buku lah. Oh ya, kalau Kebetulan pramuka saya kan tentang scouting skill ini ya? ya ini pramuka yang Mm-mm. hanya satu ini. Hmm, oke. Nah, ini apa aja isinya scouting skill ini Kak Nur? Di situ ada misalkan sejarah pramuka Kak. Nah, Mhm. selama ini kan kalau kita lihat anak-anak suruh membaca misalkan itu kan agak males. Nah, sehingga ini saya model buku digital. Jadi di situ ada seseorang yang menerangkan terkait sejarah pramuka itu. Sehingga anak enak tinggal diputar gitu sudah ada video yang menerangkan di situ. Oh gitu. Selain sejarah pramuka, di situ juga ada misalkan pengenalan kompas. Setelah Mhm. tahu kompas jenisnya ini, penggunaannya gimana, dan di situ juga di secara visual itu dikasih video yang waktu dalam hutan itu. Ketika seseorang lagi menggunakan kompas bidik itu gimana cara membidiknya, seperti itu. Mhm. Terus misalkan makanan yang di hutan itu yang bisa dimakan itu seperti apa, ciri-cirinya bagaimana. Nah itu selain ada materinya di situ juga ada video yang langsung dipraktekkan ketika di dalam hutan itu. Oke, Isinya menurut seperti itu lah. Jadi terkait apa ya, kreativitas. Jadi kita nggak hanya cerdas saja, tetapi juga harus kreatif. Salah satunya ya melalui penerapan itu. oke. Menurut Kak Nur, anak-anak sekarang pada suka membaca buku langsung atau buku digital seperti yang Kak Nur buat itu? Jadi ada visualnya, ada audionya gitu. Lebih suka membaca buku digital ya. Hmm. Karena ya sudah zamannya ya. Jadi anak-anak itu sudah tidak lepas dari yang namanya gadget kayak gitu. Mhm, mhm. Oke, dan kita bisa mendapatkan buku ini di mana Kak Nur? Bisa dari saya juga ada ini Kak, kebetulan. Yang dari scouting skill itu ada saya. Kalau Oke. yang lain mungkin belum ada ya Kak. Memang ini baru bahasanya itu. Hmm. Punya ide dari mana sih Kak Nur bisa kepikiran bikin buku digital gitu? Sebenarnya ya karena ini tadi, karena kita kan harus kreatif, informasi mudah dilihat. Mhm. Kita tinggal share di Google. Nah, di situ kan banyak platform yang menyediakan pembuatan buku digital. Nah, di situ saya pelajari lagi, saya sambung-sambungkan. Nah, ternyata saya bisa membuat buku digital itu, sehingga saya terapkan. Nah, Oke. intinya di era saat ini seperti itu. Jadi ilmu itu sudah banyak sebenarnya. Melalui Google itu sudah menyediakan banyak. Cuma tinggal kita punya kreativitas atau tidak dalam menyatukan ilmu-ilmu itu untuk menjadi sesuatu hal yang bermanfaat. Seperti itu, Bermanfaat. Kak. Oke, dan buku digital dari Kak Nur, karya dari Kak Nur ini juga didistribusikan ke
teman-teman pramuka di SD IT Insan Mulia atau di hampir semua teman-teman pramuka di Malang begitu Kak Nur? Baru ke SD Insan Mulia Kak. Kak. Ya teman-teman pembina aja, kakak pembina. Oh Jadi gitu. belum secara umum ya. Padahal ini buku pertama yang mungkin dimiliki atau mungkin dibuat begitu ya Kak Nur ya Iya, yang di saya buat Indonesia. khusus untuk buku digital ya. Pastinya juga lebih menarik, isinya juga lebih apa ya, lebih berwarna begitu mungkin ya Kak Nur ya. Iya, jadi kalau misalkan buku selama ini kalau digital mungkin PDF itu aja ya Kak. Jadi berupa tulisan, gambar itu. Kalau Mhm. ini misalkan di sebelahnya itu ada materinya, di sebelahnya itu ada video kita yang menjelaskan materi itu. Jadi secara langsung anak ini bisa bertatap muka sama gurunya ini kayak gitu. Nah ini sangat Oh. cocok di era pandemi seperti ini gitu. Mhm. Karena kan kita mau ketemu sama apa namanya, ketemu tatap muka sekarang juga dibatasi gitu ya. Tapi kalau misalnya Iya Kak. ada buku digital ini kan juga bisa lebih membantu seperti itu. Oke. Nah, buat yang mungkin baru saja bergabung, ada kakak-kakak pembina juga yang mungkin lagi mendengarkan siaran kami ini. Kak Nur mungkin bisa jelaskan sekali lagi kepada kita sebenarnya buku digital ini seperti apa sih begitu bentuknya? Apakah sama seperti buku-buku pada umumnya atau dalam bentuk apa CD atau seperti apa sih Kak Nur? Baik Kak. Sebenarnya buku digital yang saya buat ini pakai platform Book Creator. Jadi di situ gratis kita mengaksesnya. Bahkan di situ menyediakan semacam perpustakaan. Nah, kita bisa menaruh buku kita di situ 10 buku. Tapi kalau misalkan mau lebih, berarti kita bisa membayar ke platform yang sudah disediakan itu. Nah, sebenarnya sangat mudah sekali langkahnya itu. Tinggal kita misalkan ngajar pramuka seperti itu, kita buat video. Nah, videonya itu kita simpan di rekaman itu. Nah, setelah itu kan di sebelah juga ada materi kan yang tersedia. Nah, sehingga kita tinggal menguploadnya ke grup kreator itu. Oke, dan Seperti itu langkah-langkahnya ya. ini Jadi Kak sangat mudah sekali. Kak Nur bikin sendiri nih atau dibantu Iya, sama Oh, bikin sendiri. buat sendiri Kak. Oh, luar biasa ya Kak Nur ya. Jadi kalau misalnya ada kakak-kakak pembina atau mungkin dari pramuka yang pengen belajar gitu, boleh nggak kira-kira ngubungi Kak Nur nih? Sangat boleh Kak. Karena kemarin kebetulan saya juga ngisi guru-guru ya terkait kasus satal. Jadi satu guru satu buku digital ya terkait ini tadi book Hmm. creator gimana cara membuat buku digital yang di situ interaktif seperti itu sehingga menjadi solusi pembelajaran di era pandemi seperti ini. Kayak gitu. Mhm. Apalagi dengan apa covernya yang eye-catching lah istilahnya gitu ya, yang enak dilihat, berwarna, itu juga bisa lebih lebih menarik hati gitu ya. Nah, terus gimana respon dari guru-guru yang kemarin Kak Nur ajarkan? Alhamdulillah Kak. Jadi Kesulitannya ada nggak? Kendalanya ada nggak? enggak ada Kak. Jadi kalau kesulitan biasanya japri gitu lewat WA dan Heeh. alhamdulillah karyanya malah lebih bagus-bagus daripada saya itu. Ternyata kreatif sekali guru-guru itu. Hanya saja mungkin belum berpengalaman gitu ya, atau mungkin nggak Iya, pede gitu ya. Tapi ternyata setelah dicoba juga mereka ternyata juga lebih 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 kreatif gitu ternyata. iya. Oke. Nah, kalau misalnya latihan untuk adik-adik gimana? Kalau untuk adik-adik ini saya misalkan terkait puisi Kak. Jadi semua adik-adik itu bisa membuat puisi misalkan terkait hari pahlawan. Jadi membuat puisi terkait hari pahlawan. Nah, setelah itu kita kumpulkan. Nah, selain dikumpulkan itu juga adik-adik juga membuat video dari puisi itu dibacakan dengan ekspresi Hmm. sesuai dengan isi puisi itu. Nah, dari situ kita buatkan digital juga bisa. Hmm. Berarti tanpa harus apa namanya harus pakai kamera yang mahal atau alat-alat yang canggih, pakai handphone pun sebenarnya bisa ya kak ya? Ya bisa, itulah Kak, cirinya orang kreatif kan harus di situ Kak. Jadi Heeh. memanfaatkan sesuatu yang ada di sekitarnya, seperti itu Kak. Oke. Adik-adik juga gampang biasanya buat yel-yel Kak. Jadi Hmm, buat yel-yel itu kan pendek kan. Kalau untuk anak SD kan mungkin yang pendek-pendek kan gitu tulisannya. Tapi betul. yel-yelnya bagus-bagus juga. Nah sehingga kita kumpulkan tuh yel-yel.
Nah, kan jadi koleksi yel-yel. Sehingga kalau misalkan dibukukan ya bisa juga gitu. Oke. Langkah pertama ketika misalnya kita mau bikin apa buku digital ya. Ini apa ini? Ide yang pasti ya, yang pertama ya. Iya, yang pertama ide. Mm-mm. Setelah ide itu harus punya coretan nggak? Mhm. Maksudnya itu misalkan sudah ketemu judulnya ini, temanya apa aja ya nanti yang dibahas seperti itu. Referensinya apa saja ya kayak gitu. Terus nanti targetnya buku ini untuk dibaca siapa. Nah, seperti itu harus ada coretan seperti itu. Nah, setelah jadi coretan seperti itu, kita buat outline. Jadi semacam kayak daftar isi gitu. Nanti halaman pertama ini, slide pertama harus muat gambar apa ya, sumbernya mana, misalkan harus ada videonya, sumbernya dari mana, tulisannya mana, sumbernya dari mana, ya seperti itu kan. Jadi nanti kalau kita tinggal ke book kreatornya, aplikasi book kreator itu mudah, tinggal mengupload saja. Karena secara jalan itu sudah jelas gitu arahnya. Oke. Ya, yang pertama ide, kemudian nanti ada coretan-coretan begitu. Kemudian nanti kita bikin daftar Iya, isinya ya. Nah, iya setelah Kak. bikin daftar isinya baru deh langsung action seperti itu ya. Kalau Iya. salah itu wajar karena sama-sama masih belajar gitu ya, Kak. Iya, kalau salah itu wajar, Kak. Makanya kan di situ juga kalau misalkan sudah jadi ya, Kak, Mm-mm. ini kan tidak harus langsung disetorkan ke penerbit, kan. Mhm. Misalkan 3 hari kita baca lagi tuh, kita baca ulang. Pasti di situ akan menemui sesuatu yang kurang. Mhm. Entah Mhm. kalimatnya kurang pas, Mhm. atau mungkin paragraf 1, paragraf 2 itu nggak nyambung. Nah, seperti itu. Nah, disitulah kita ini punya pikiran untuk menyempurnakan itu. Nah, sehingga kalau banyak menulis, otomatis dia itu akan ahli dalam hal editor tulisan, seperti itu, Kak. Oke, saya yakin Kak Nur juga pasti butuh waktu begitu, nggak mungkin langsung tiba-tiba jadi dan bagus gitu ya. Pasti juga menemui berbagai kesalahan begitu ya Kak Nur ya. Tapi dengan semangat ya tidak putus asa, akhirnya bisa jadi sebuah karya yang bermanfaat juga buat semuanya. Nah, kalau berhubungan sama pramuka, idenya apa aja nih Kak Nur selain apa namanya yel-yel gitu ya, misalnya nih ada teman-teman dari pramuka yang pengen nyoba bikin buku digital gitu ya, kira-kira bikin apa ya gitu. Menyatakan terkait ini, Kak, pengalaman giat pramuka kan banyak itu, misalkan tali temali. Nah, selama ini kan kita lihat itu di YouTube tuh, kan banyak sekali. Nah, alangkah baiknya kalau misalkan kita buat buku digital, jadi peserta didik itu tidak nyari-nyari gitu. Apalagi yang membuat tali temali, misalkan kayak simpul mati, kayak gitu kita yang membuat. Cara mendirikan tenda, nah itu kita rekam. Awalnya itu teorinya seperti apa, maksudnya langkah-langkahnya seperti apa, setelah itu penerapannya dengan video kita. Dari situ kan lebih mudah dipahami seperti itu, Kak. Nah, selain itu juga misalkan terkait poster kayak gitu. Poster, anak-anak ini membuat poster, misalkan poster hidup bersih, bagaimana sih supaya sampah-sampah di sekitaran itu bisa terpilah-pilah, nah seperti manfaatnya itu apa. Nah, di situ kita suruh buat cerita saja, cerita pendek kayak gitu. Pakai bahasanya mereka sendiri. Sebenarnya orang-orang menulis itu kan lebih susah menggunakan bahasanya, takut bahasanya ini nanti salah, ini salah kan gitu. Kalau saya sendiri sih ya sesuai apa yang ada di pikiran itu saya tulis saja tanpa harus menghiraukan bahasanya seperti apa. Nah, karena nanti akan kita baca lagi. Oke, nanti dari situ kita misalnya sering-sering membaca pasti akan ketahuan, oh ini ada kurangnya, oh ini nggak perlu disampaikan, seperti itu ya Kak ya. Butuh Iya, waktu Kak. berapa Betul. lama sih Kak untuk membuat satu buku digital itu sendiri? Kalau buku digital ini insya Allah satu minggu selesai, Kak. Oh, cepet banget. Karena kalau buku digital ini kalau misalkan kita ISBN kan, ya, itu hanya mungkin 15 halaman saja. Hmm? Jadi tidak harus 100, sekian tidak harus. 15 halaman sudah bisa ISBN. Oke. Kalau masalah apa namanya keuntungan, kalau misalnya buat teman-teman anggota pramuka, pembina pramuka yang mungkin tertarik untuk membuat buku digital, kalau boleh dibocorin mungkin keuntungan-keuntungan yang didapat ini apa aja sih?
Yang pertama kita dapat ilmu yang bermanfaat, bisa menebarkan ke siapapun gitu Kak. Kalau misalkan ada undangan, nah Heeh, seperti itu kan ya dapat lumayan. lah kan kayak gitu. Itu kan bagian dari hadiah kan. Iya, iya. Itu bonus ya. Tapi itu Ya mungkin bonus nomor kesekian gitu ya. Yang paling nomor penting kesekian. adalah pengalaman ilmu yang bermanfaat itu tadi ya, Kak ya. Iya. Oke, baik. Nah, yang terakhir nih Kak Nur, pertanyaan saya mungkin ada tips biar tetap semangat begitu. Eh, Siapa tahu ada yang setelah ngobrol ini ada yang pengen bikin buku digital. Kalau boleh di-share juga mungkin nomor teleponnya Kak Nur, boleh dong Kak Nur kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya gitu ya. Tidak terkecuali Eh, anggota pramuka atau mungkin yang tidak anggota pramuka pun kalau misalnya pengen belajar bikin buku digital, boleh nggak kira-kira ngubungin Kak Nur nih? Sangat boleh Kak. Oke, Karena baik. ilmu ini memang sengaja untuk disebarluaskan. Jadi Siap. kita menebar kebaikan seperti itu. Alhamdulillah. Baik, boleh di-share nanti nomor teleponnya sekaligus Kak Nur bisa sampaikan apa namanya tips biar tetap semangat gak mudah menyerah gitu ya. Monggo silakan Kak. Iya, kalau nomor saya 085 804 577 643. Nah, kalau untuk tipsnya 085 085 80 804 4 577 577 643 ya. 643. Oke Kak Nur. Pesennya apa ini Kak Nur? Pesan saya, karena seperti tadi ya, kalau kita ini kan pramuka, praja muda karana. Jadi bahasanya itu jiwa muda yang selalu berkarya. Intinya kita jangan sampai putus asa. Jadi apapun, misalkan kesulitan, misalkan itu semuanya itu nanti pengalaman buat kita untuk menjadi lebih baik. Intinya selalu semangat. Bismillah kita bisa seperti itu. Bismillah pasti bisa. Baik, Kak Nur terima kasih banyak untuk waktunya sudah ngobrol bareng sama saya sore hari ini di Pro 1 Era di Malang di acara Salam Pramuka. Semangat selalu ya Kak. Terima kasih Kak. Oke, baik. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat selalu Kak Nur. Salam Pramuka. Amin. Salam.